Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gimana, udah sarapan? Ya. Kemarin udah jalan-jalan belum? Nonton DBL nggak? Kaila tuh ya, kenceng banget teriaknya ya. Luar biasa, tapi alhamdulillah menang ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai cek dulu dong kerapiannya. Diri dulu semuanya. Semuanya diri, cek dulu. Lihat di bawahnya ada sampah nggak? Lihat di bawah-bawah kalian ada sampah tidak? Tidak. Udah rapi, yang ada sampah ambil dulu, buang dulu ke tempat sampah. Oke, cek kerapian diri. Lihat temennya. Udah rapi belum? Pakai apa? Pakai brush. Rapikan dulu kerudung-kerudungnya. Name tag-nya jangan lupa. Lihat, sudah kaos kaki? Sudah semua? Sudah rapi? Udah siap belajar? Siap. Oke, silakan duduk kembali. Oke, boleh dipimpin doa sama Rama. Silakan Rama. Before you study, let's pray together. Pray start. Pray finish. Read the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wikrama. Untuk Indonesia. MPLB. Smart to serve, ready to lead. Wih, luar biasa. Nah, oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ibu buka dulu aplikasinya ya. Dicek dulu teman kiri kanannya, siapa nih yang nggak masuk. Ini duduknya udah berdasar kelompoknya kan? Ya. Sudah belajar bertiga? Ya. Oke, kita cek dulu. Coba lihat samping kiri kanannya, siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa Kiran? Aurelia kenapa? Sakit apa Aurel? Udah ya tadi pembimbingnya udah bilang ke ibu kalau Ariel itu sakit hari ini. Oke. Oke, biar supaya Aurel cepat sembuh, mari kita doakan Aurel ya supaya dia cepat sembuh. Yang dekat rayonnya, rumahnya dekat sama Aurel, rayonnya boleh. Siapa yang satu rayon sama Aurel? Lenka sama Kiran. Ya, nanti jenguk ya Aurel ya. Atau teman-temannya juga yang lain juga boleh jenguk. Oke, Ibu akan mulai ya pembelajaran kita hari ini. Materi kita sama seperti masih bersambung seperti kemarin. Apa? Ya, atau eksponen. Oke, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah mana ya? Ya, ini tujuan pembelajaran kita yaitu memahami konsep dari bentuk akar dan kaitannya dengan bilangan berpangkat. Oke, jadi kita lihat sebelum masuk ke sini, Ibu mau cek dulu pengetahuan yang kemarinnya masih ingat atau enggak. Nah, untuk mengecek atau melihat apakah kalian sudah masih mengingat pertemuan selanjutnya, mari kita buka. Bawa laptopnya hari ini? Sok, dibuka laptopnya dulu. Kamu masuk ke Kahoot ya. Nah, masuk ke Kahoot. Pakai namanya jangan nama samaran, nama sendiri, nama panggilan boleh. Silakan, ini pertanyaan pertama. Itu soalnya nih, ini soalnya nih. Oke, kalian lihat ini gambar apa? Oke, punya motor nggak di rumah? Alhamdulillah punya ya, Bit ya. Nah, misalkan nih Ibu Irma punya motor baru beli tahun 2020, berarti berapa tahun yang lalu? 5 tahun. Saya beli waktu itu 18 juta belinya. Nah sekarang nih berarti tahun 2025 Ibu mau jual
mau jual motornya. Mungkin nggak ibu jual seharga 18 juta? Nggak. Kenapa nggak mungkin? Kenapa? Sudah digunakan, terus juga waktunya sudah lama, jadi ada keluaran baru di motornya. Jadi kalau misalnya mau dijual, harganya lebih turun karena sudah dipakai. Kenapa? Mungkin nggak naik harganya? Enggak. Kenapa? Bisa jadi nggak ada yang mau. Karena tadi ya kata Kayla, bisa jadi udah ada yang spare part yang udah aus ya, udah rusak. Atau mungkin ada model terbaru. Jadi nggak mungkin harganya lebih tinggi ataupun sama dengan harga kita beli. Nah, penurunan itu namanya peluruhan atau penyusutan aset. Jadi nggak mungkin harganya itu lebih tinggi, pasti lebih rendah. Nah, kenapa? Karena ada penyusutan nilai. Nilai dari apa? Nilai aset. Nilai aset yang sering dinyatakan dengan fungsi eksponensial biasanya. Nah, nanti kalau kamu di dunia kerja akan ketemu tuh seperti itu. Dan bahkan kita juga bisa memprediksi uang atau memprediksi harga motor yang mau kita jual. Caranya gimana? Ternyata ada rumusnya, yaitu pakai ini. Nah, nanti kita akan membahas ini di pertemuan ini ya. Baik, kita akan lanjutkan. Pertemuan terakhir kita sampai ke sifat ke-7. Sekarang kita akan masuk ke sifat ke-8. Oke, sifat ke-8 ini adalah A pangkat M dibagi N dikali sama dengan akar A pangkat M akar N. Oke, tadi ini muncul nggak soalnya? Muncul ya? Soal yang tadi di asesmen awal tadi, soal yang ini. Kita lihat, berarti kalau ini 5 pangkat M-nya berapa? A-nya berapa ini? A-nya 5, M-nya? N-nya 2. Kita ubah jadi ini, jadinya adalah berarti A-nya 5, M-nya 1, N-nya 2. Jadi 5 pangkat 1 akar 2. Nah, khusus untuk akar 2 itu tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadinya bacanya akar 5. Oke, berikutnya. Nah, kalau 5 pangkat 2 per 3 berarti 5 pangkat 2 akar 3. 5 pangkat 2, 25 akar 3. Kalau misalkan ibu minta 100 pangkat setengah, kalau diubah jadi gimana? 100 pangkat 1 akar 2. Kalau akar 2 bagaimana? Nggak usah tulis. Jadi gimana? Akar 100. Oke. Kalau ibu balik, kalau tadi kan dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Misalkan 7 pangkat 2 akar 3. Kalau dirubah jadi 7 pangkat dalamnya siapa dalamnya? 2, luarnya 3. Jadi 7 pangkat 2 per 3. Udah ya? Udah. Oke, tadi sudah materinya yang kita sudah berdiskusi juga. Tadi kita sudah tanya jawab. Maka kita akan masuk ke diskusi kelompok. Nah, ini duduknya udah bertiga kan dengan kelompoknya? Nah, sekarang dimasukin dulu laptopnya. Disiapkan dulu lembar kerjanya. Lembar kerja peserta didiknya LKPD. Laptopnya disimpan dulu di bawah, masukkan dulu. Lalu kita persiapkan LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi kelompok mengerjakan LKPD pada tugas 3. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Oke, sudah selesai ya diskusinya ya? Sudah semuanya. Oke. Sekarang kita presentasikan tadi hasil diskusinya. Nanti yang lain menanggapi jika ada hasil yang belum sesuai atau belum tepat dengan diskusi kalian yang sudah lakukan. Oke, kita mulai. Siapa yang mau duluan pertama? Oke, kelompok Agni. Agni dulu. Lenka, Agni, ayo sama. Satu kelompok maju ke depan. Silakan. Jelaskan dulu yang A dulu. Nomor 1 kan, Bu? Ya, nomor 1. Tulis dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nomor 1 yaitu ini soalnya. Yang besar tulisannya apa nih? Kelihatan nggak guys? Bawahnya. Sip. Bentar ya. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus mengelompokkan bilangan pokoknya yang sama. Jadi kayak X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Nah, di sini kan bentuk operasinya itu kan pecahan ya. Jadi kayak pembagian. Jadi kita menggunakan sifat yang pembagian, yaitu kalau misalnya angka pokoknya sama, pangkatnya tinggal dikurangin. Dikelompokin dulu ya. Jadi tinggal gini. X. Karena ini sama jadi tulisnya 1 kali aja. Ini 6 tinggal dikurang sama yang bawah. Kali. Selanjutnya pakai cara yang tadi lagi. Yang atas dikurangi yang bawah. Sampai beres. Angkat 2 lagi. Sampai sini ada yang beda gak? Sama ya. Terus kelompokin lagi. 6 kurang 2, 4. Jadi X pangkat 4 dikali 2 dikurang 3 min 1. Min 1 kurang 2 min 3. Dipangkatin 2 lagi. Nah, ini pangkatnya tinggal dikaliin sama pangkat yang ada di luar kurung. Jadi 1 plus 1. X 4 dikali 2 8. X pangkat 8 dikali sampai sini ada yang beda gak? Tidak. Ini tinggal dikelompokin lagi nih, yang pangkatnya positif itu di atas, yang pangkatnya negatif itu di bawah. Jadi kita buat kayak gini lagi, di pecahan lagi. Ada yang ada hasil lain nggak? Ada yang beda. Sama semua ya. Mungkin sekian penyampaian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Ada yang mau merespon? Ada yang berbeda atau ada yang belum dipahami? Sama. Oke, cukup? Cukup. Sekali lagi aplaus buat kelompok 9. Silakan kelompok 9 sudah. Oke, alhamdulillah materi sudah terselesaikan, sudah sampaikan, kalian juga sudah diskusi, alhamdulillah sudah dapatkan materi hari ini. Apa aja tadi materinya? Sifat ke-1. Coba ingat-ingat lagi, sifat ke-1 tadi apa? Sifat ke-1 A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat ya ditambah 6 ditambah N. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Pangkat dipangkatkan jadi dikali. Kalau pangkatnya negatif berubah diapain? Jadikan ke pangkatnya negatif. A pangkat min N jadi 1 per pangkat N. Oke. Yang terakhir, yang sifat ke-8 tadi yang pecahan gimana? A pangkat M bagi N sama dengan A pangkat M akar N. Oke. Setelah itu, nah untuk melihat apakah kalian sudah memahami materinya, Ibu minta kalian untuk merangkum materi yang sudah kita dapatkan, yaitu sifat-sifat eksponen dari mulai definisinya, kemudian
sifat-sifatnya. Nah, Ibu minta kalian berkelompok 6 orang 6 orang. Ya, 6 orang 6 orang. Silakan kalian duduk berkelompok dulu, cari kelompoknya. Bikin ini aja. 2 kelompok belajar bertiga, jadi 6 orang 6 orang. Silakan. Sudah berkelompok? Sudah. Ibu akan berikan kanvasnya, kertasnya. Kalian buat di sini peta konsepnya. Boleh diwarnai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Silakan. Diberi nama kelompoknya. Silakan. Kelompok berapa tadi? Hairi kelompok 2. Oke, udah selesai ya waktunya. Silakan yang sudah selesai tempelkan di papan tulis. Ayo, ini, sini, tempelkan aja kelompoknya. Dibantu. Ayo, udah, ayo, cepet-cepet. Ayo, ayo, ayo.
Kursinya dirapikan kembali seperti semula. Oke, kita lihat. Bagus ya hasil-hasilnya ya. Tepuk tangan buat kalian dong. Keren-keren, semuanya keren-keren. Gak ada yang gak bagus, semuanya bagus, berkreasi semua. Oke, luar biasa hasil-hasilnya. Oke, ini peta konsepnya. Berarti kalau ibu lihat semuanya sih udah dapat semua ya. Sifatnya ada semua, sifat ke-8, 8 sifat juga ada. Ada juga pengertiannya ada, definisinya dapat, semuanya sama, semuanya ada semua. Semuanya bagus, semuanya kompeten berarti. Oke. Sudah akhirnya kita di penghujung kegiatan pembelajaran, gak terasa ya? Ya. Oke. Setelah ini kalian setelah konsep, oke. Ibu cukupkan dulu nih materinya, tapi sebelum kita mengakhiri, Ibu pengen ada refleksi buat kalian. Oke, refleksinya coba apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu pengen kalian merefleksi diri apakah yang sudah dipelajari hari ini. Apa yang sudah dipelajari atau dipahami dengan baik hari ini? Apa aja? Sifat-sifat bilangan berpangkat. Apalagi yang lain? ulang kan udah ditulis ini sama kalian waktu itu di online. Yang kalian online tulis sudah kalian buat kan? Oke, hal apa yang sudah kalian pahami di hari ini? Apa aja? Ayo. Ada Sifat bilangan, terus ayo pengertiannya. Ya, apalagi? Juga tadi ada penyusutan nilai. Penyusutan ternyata bisa juga dipakai untuk penyusutan nilai ya. Wah, oke. Kira-kira masih ada nggak yang belum dipahami hari ini? Alhamdulillah. Sudah semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira supaya kalian bisa lebih paham lagi apa strategi belajar ke depannya? Kira-kira apa? Latihan soal, apalagi? Apa? Buku rumus ditulis, jangan lupa buku rumusnya. Kemudian apa lagi? Latih diri dengan perbanyak dengan sumber belajar lain. Oke. Alhamdulillah berarti semua sudah paham. Kalian juga tahu apa yang harus kalian lakukan. Maka akan Ibu cukupkan dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar. Jadi bisa kalian lihat lagi bukunya dan juga LKPD-nya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri coba dicek lagi kebersihannya. Tadi kalau ada sampah-sampah bekas ngapus, cek dulu, rapikan dulu, lihat bawah-bawahnya. Bawahnya dirapikan lagi. Sudah rapi, bersih? Itu sampahnya, Nis Rina ambil dulu. Ambil sampahnya, Nis. Ini? Sampah depan ambil. Iya, ambil, pungut. Buang. Oke, sudah ya? Oke, ingat. Tadi kita banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Ingat ya, manusia itu bisa tahu banyak hal. Tapi yakin deh, manusia itu nggak tahu semuanya. Maka untuk itu kita perlu belajar. Kenapa? Untuk belajar dan juga jangan lupa positif thinking. Harus positif, berpikirannya terbuka. Jangan seperti katak dalam tempurung. Harus mindsetnya kita open mindset yang berkembang. Jangan mindsetnya itu-itu aja, tetap ya. Harus kita kembang, pola pikir harus kita rubah. Baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita mengucapkan doa dulu. Silakan Rama dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wikramaya.